Luhut dicopot dari jabatannya. Babat habis mafia PCR. Rakyat dibuat semakin sengsara. Kami juga meminta agar Presiden melakukan tindakan administratif untuk mencopot Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Selain kemudian itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, juga bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik. Tadi kita mendapatkan banyak sekali informasi dari teman-teman yang udah pada marah dan mereka udah banyak bergerak dan nggak bisa lagi dicegah lagi karena memang seperti di banyak negara yang lain ini sih kalau tidak mundur pejabat yang tercantum namanya itu ya pemerintahnya bisa jatuh. Presiden pendapat berkaitan dengan yang namanya merugikan rakyat. Dan problemnya, garong-garong, maling-maling di sekeliling Jokowi ini tidak pernah peka sosial. Mereka layak untuk dipidana dengan hukuman mati karena berbisnis di tengah penderitaan rakyat. Bisnis di tengah-tengah yang namanya bencana. Karena yang jadi soal bukan siapa dapat apa, tetapi pelanggaran hukum. Jadi mau siapapun itu tetap melanggar KKN, prinsip KKN bahwa yang di dalam itu yang membuat regulasi kenapa berbisnis. Demikian juga, jadi kebiasaan kita kan seolah-olah setelah ketahuan lalu cari akal, cari alasan bahwa enggak ini adalah justru ungkapan dari rasa peduli pada rakyat. Jadi cara bernegara itu mesti ada standarnya, nggak boleh setiap orang punya semacam standar sendiri, apalagi pejabat pasti standarnya bohong. Ada mafia di istana, saya nyebut begitu karena memang yang melakukannya pejabat-pejabat pemerintah sendiri yang punya kekuasaan. Mereka dengan regulasinya, dengan aturannya, tapi ternyata mereka terbukti ikut bisnisnya juga gitu. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. Erick Thohir dan Luhut diduga terlibat bisnis tes PCR. Pengamat harus direshuffle. Kelora.com. Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin berharap KPK segera mengusut tuntas laporan dugaan keterlibatan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir dalam bisnis PCR. Ia pun mengapresiasi jika KPK berani mengusut tuntas dugaan keterlibatan Luhut dan Erick. Harusnya ditindaklanjut. Kita lihat saja kalau mereka tidak mengusut ya tidak berani. Itu saja. Kita lihat saja. Kalau berani kita acungi jempol. Ujar Ujang saat dihubungi Suara.com. Kamis 4 November 2021. Tak hanya itu, Ujang juga menyarankan Presiden Jokowi seharusnya melakukan perombakan atau reshuffle kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir. Luhut dan Erick diduga terlibat dalam konflik kepentingan antara bisnis tes PCR di PT Genomics Solidaritas Indonesia, kebijakan pemerintah terkait penanganan COVID-19. Namun, ia tak yakin Jokowi berani mereshuffle kedua menterinya tersebut. Saya melihat ini harus diusut tuntas oleh KPK. Bahkan menurut saya kalau ada reshuffle harusnya Luhut dan Erick walaupun masih dugaan ya keterlibatan itu. Saya tidak yakin Pak Jokowi berani reshuffle Luhut dan Erick, ucap dia. Ujang mencontohkan di luar negeri, pejabat pemerintah yang diduga memiliki keterlibatan kasus korupsi langsung mengundurkan diri karena malu. Karena kalau di luar negeri, demi integritas dan menjaga moral politik di luar negeri, di negara yang sudah maju yang mengedepankan budaya malu, maka ketika disebut pun mereka di luar negeri sudah pada mengundurkan diri, kata Ujang. Namun kata Ujang berbeda dengan di Indonesia, bahwa jika ada oknum atau pejabat yang terlibat korupsi, justru tidak mengakuinya. Ujang mencontohkan kasus korupsi EKTP yang menjerat Setia Novanto. Ketika itu Setia Novanto tak mengakui hingga bersumpah karena tak melakukan korupsi. Di kita banyak oknum. Pejabat ketika salah pun aku tidak salah. Lihat saja dulu kasus Novanto dulu. Demi Allah saya tidak korupsi.
Tapi kan pola-pola seperti itu pola-pola umum. Di kita, itu yang miskin moral politik. Etika politik di kita tidak ada budaya malu, ucapnya. Saya nggak yakin kalau mereka malu mengakui meminta maaf. Tidak yakin pula Pak Jokowi akan mereshuffle ini, sebuah tragedi yang menurut saya sangat memalukan bagi bangsa ini, tuturnya. Lebih lanjut, Ujang mencurigai bahwa tes PCR sebenarnya gratis seperti vaksin. Terlebih, sempat ada program vaksinasi berbayar yang akhirnya dibatalkan Presiden Jokowi. Bahkan, kini harga tes PCR sudah turun menjadi Rp275.000 untuk Jawa Bali dan Rp300.000 untuk luar Jawa Bali. Saya curiga ya. Kenapa curiga? PCR bisa berbayar, karena kita tahu vaksin aja gratis. Kita tahu juga ketika itu BUMN ingin vaksin berbayar. Kita kritik habis sehingga Jokowi membatalkan vaksin berbayar itu. Ini kan saya melihat kalau BUMN itu kan menterinya Erick Thohir, ucap-ucap. Lalu saya curiga, kok PCR berbayar sedangkan vaksin gratis? Berarti kan di situ ada bisnis di situ. Diduga ada yang mengambil untung terkait dengan persoalan corona. Apalagi saya dengar dari teman-teman anggaran PCR itu ada. Saya tidak tahu. Dulu PCR sampai 900.000, sekarang 275.000. Artinya paling PCR harganya 75.000. Logikanya kan begitu. Di India di mana-mana harganya murah, nggak semahal ketika awal pandemi harus bayar, sambungnya. Sebelumnya, perwakilan Partai Rakyat Adil Makmur melaporkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir ke Komisi Pemberantasan Korupsi Kamis 4 November 2021. Laporan tersebut dibuat oleh Prima terkait dugaan adanya keterlibatan Erick dan Luhut Binsar dalam bisnis PCR melalui perusahaan penyedia jasa tes COVID-19, PT Genomics Solidaritas Indonesia. Wakil Ketua Prima Alif Kamal menyebut salah satu alasannya membuat laporan lantaran banyaknya pemberitaan di sejumlah media terkait dugaan Erick dan Luhut Binsar berbisnis PCR. Kami ingin melaporkan desas-desus di luar. Ada dugaan beberapa menteri yang terkait dengan bisnis PCR, terutama kalau yang sudah disebut banyak media. Itu adalah Menko Marves sama Menteri BUMN, Luhut Binsar Panjaitan dan Erick Thohir. Kata Alif usai ditemui di Gedung Merah Putih KPK Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis 4 November 2021. Alif mengatakan ada pun sejumlah bukti yang dibawa Prima ke KPK, yakni berupa sejumlah pemberitaan awak media sebagai data awal untuk KPK mengusut dugaan bisnis PCR tersebut. Sekaligus, kata Alif, meminta KPK juga segera memanggil Luhut dan Erick untuk memberikan klarifikasi atas dugaan bisnis PCR. Jokowi didorong copot menteri pembuat gaduh yang bisa menurunkan kepercayaan publik. Wacana reshuffle Kabinet Indonesia Maju terus menguat. Presiden Joko Widodo bisa kapan saja melakukan reshuffle karena hal itu merupakan hak prerogatif Presiden. Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Muhammad Jamiluddin Ritonga menilai, Jokowi sudah seharusnya merombak menteri atau wakil menteri yang kinerjanya buruk dan terus membuat gaduh. Menteri dan wakil menteri seperti itu tentu dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Kabinet Jokowi, kata Jamiluddin kepada wartawan, Jumat 5 November. Menurutnya, jika kepercayaan masyarakat turun, tentu dukungan terhadap Kabinet Jokowi juga akan turun. Sebab, tanpa dukungan masyarakat, Kabinet Jokowi dengan sendirinya tentu akan sulit merealisasikan program-program kerjanya. Hal ini tentu akan berimplikasi pada tindak terwujudnya janji-janji politik Jokowi, katanya. Jadi, kata Jamiluddin, melihat realitas saat ini, Jokowi sudah selayaknya di reshuffle. Namun, pertanyaan selanjutnya, apakah Jokowi punya nyali mereshuffle beberapa menteri dan semua wakil menteri? Bahkan, Jokowi tidak akan berani mereshuffle menteri dari PDIP meskipun kinerjanya di bawah standar. Sebab, Jokowi hanya petugas partai. Demikian Jamiluddin yang juga dekan Vkom IISIP Jakarta 1996 sampai 1999 ini. Terima kasih telah mengunjungi channel ini. Kami hanya sebatas menginformasikan. Andalah yang memutuskan. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan.